Eh, Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan proyek akhir kami yang berjudul Pendekatan Logika Fuzzy dalam Optimalisasi Distribusi Rastra, Studi Komparatif Sukamoto dan Mamdani. Dengan dosen pengampu kami, next, Bapak Fadil Indra Sanjaya, Eskom Mkom, mata kuliah Logika Fuzzy kelas B. Berikut adalah daftar kelompok kami, di mana semuanya ikut serta dalam presentasi kali ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, yang pertama yaitu latar belakang. Kemiskinan ini selalu menjadi topik yang menarik untuk dikaji karena merupakan masalah yang kompleks berkaitan dengan aspek kemanusiaan. Mengatasi kemiskinan bukanlah hal yang mudah karena telah ada sejak lama dan menjadi bagian dari realitas sosial yang dihadapi masyarakat. Program Rastra atau Beras Sejahtera mulai diterapkan pada tahun 1998 sebagai respon terhadap ekonomi dan krisis moneter. Meskipun program Rastra bertujuan untuk membantu rumah tangga miskin dalam memenuhi kebutuhan pangan, distribusinya masih menghadapi tantangan. Ketidaktepatan jumlah beras yang disalurkan, keterbatasan data terkait jumlah masyarakat miskin, serta fluktuasi stok beras seringkali menjadi kendala utama. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan pendekatan yang lebih adaptif seperti logika fuzzy yang dapat menangani ketidakpastian dalam sistem distribusi. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Distribusi beras sejahtera merupakan bagian penting dalam kebijakan sosial pemerintah dalam membantu masyarakat di bawah garis kemiskinan. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini akan menjawab pertanyaan utama, apakah metode Fuzzy, Sukamoto, dan Mamdani dalam menentukan distribusi rastra bekerja dengan akurat? Lalu tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama, menganalisis penggunaan logika Fuzzy Sukamoto dan Mamdani dalam optimalisasi distribusi rastra untuk menangani ketidakpastian dalam sistem penyaluran. Yang kedua, yaitu mengevaluasi kedua metode dalam aspek akurasi dan kemudahan implementasi dalam sistem bantuan pangan pemerintah. Yang ketiga, yaitu memberikan rekomendasi mengenai penerapan model Fuzzy terbaik dalam sistem pengambilan keputusan distribusi Rastra berdasarkan hasil analisis kooperatif dari kedua metode yang telah diuji. Baiklah, selanjutnya adalah deskripsi kasus. Deskripsi singkatnya dari studi kasus yang kami ambil adalah program Rasta untuk membantu rumah tangga miskin melalui distribusi beras bersubsidi. Namun, dalam praktiknya, distribusi ini masih menghadapi berbagai kendala yang cukup krusial, seperti ketidaktepatan jumlah beras yang disalurkan, keterbatasan data terkait jumlah masyarakat miskin, serta fluktuasi stok beras yang tidak menentu. Ketiga faktor ini menyebabkan bantuan tidak selalu sampai secara proporsional kepada yang membutuhkan. Sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pengadaan dan penyaluran, Perum Bulog harus menghadapi tantangan dalam menyesuaikan data penerima dengan kondisi stok yang tersedia. Hal ini menciptakan kebutuhan akan pendekatan yang lebih adaptif dan mampu menangani ketidakpastian dalam proses distribusi, agar tujuan program dapat tercapai secara optimal dan merata. Kemudian ada variabel input dan output. Model logika fuzzy ini terdapat dua variabel masukan input yang digunakan, yaitu data pengadaan beras dan jumlah penduduk miskin. Sementara itu, variabel keluaran output yang menjadi hasil dari proses interupsi fuzzy adalah kuantitas penyalaan raskin. Setiap variabel, baik input maupun output, memiliki himpunan fuzzy untuk merepresentasikan nilainya yaitu low rendah dan high tinggi. Bisa dilihat di tabel ada fungsi, variabel, himpunan fuzzy, dan semesta. Fungsinya ada input dan output. Variabel input berupa pengadaan beras dan penduduk miskin. Variabel output berupa penyalaan raskin. Kemudian himpunan fuzzy-nya ada fungsi input, variabel pengadaan beras, ada low dan high dengan semesta X lebih dari sama dengan 365, 25, 45. Kalau yang HIG itu 2618191 X kurang dari sama dengan.
Kemudian fungsi input dari variabel penduduk miskin, himpunan fuzzy law-nya X lebih dari sama dengan 30, yang hit-nya eh, X kurang dari sama dengan 28. Kemudian fungsi outputnya ada variabel penyaraskin, himpunan fuzzy law-nya X sama dengan lebih dari sama dengan 33,1630, yang hit-nya 2778597 kurang dari. Kemudian ada datanya, bisa dilihat di tabel sebelah kanan. Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang diperoleh dari dokumen resmi yang telah dipublikasikan oleh Perum Bulog, khususnya melalui laporan tahunan yang tersedia di laman resmi Bulog. Data yang diambil mencakup informasi terkait tahun pengadaan beras dalam skema Public Service Obligation atau PSO, serta realisasi penyaluran program Raskin, beras untuk keluarga miskin. Selain itu, data mengenai jumlah masyarakat miskin yang menjadi target program bantuan pangan diperoleh dari situs resmi Badan Pusat Statistik atau BPS. Data sekunder ini digunakan untuk mendukung analisis dan pembahasan dalam penelitian. Dataset tersebut memiliki empat kelas, yaitu tahun pengadaan beras PSO, tauton, penyaluran raskin atau rasta, dan jumlah penduduk miskin per juta. Kemudian dilanjutkan oleh teman saya. Oke, di bagian tool penelitian ini dikembangkan dengan memanfaatkan beberapa pustaka atau library dari bahasa pemrogram Python. Di sini saya memakai Pandas, NumPy, SymPy, Matplotlib, Tinker, dan TTK Bootstrap. Selanjutnya. Jadi di kode program pada bagian ini menyajikan fragmen kode utama yang digunakan untuk mengimplementasikan proses increment differensi dan defuzzifikasi. Kode ini mencakup fungsi untuk logika fuzzy secara umum, serta fungsi spesifik untuk metode Sukamoto dan Mamdani dibandingkan dalam penelitian. Fuzzy, fuzzy fungsi fuzzy logic ini memberikan pusat intervensi yang menerima input data pengadaan beras dan jumlah penduduk miskin. Di dalamnya dilakukan perhitungan derajat keanggotaan dan nilai predikat alfa untuk setiap aturan atau rules yang telah ditetapkan, yaitu A1 sampai A4. Dan pada kode program ini, desfasifikasi Sukamoto, nilai keluaran tegas atau chips dihitung menggunakan fungsi defasifikasi Sukamoto. Fungsi ini menerapkan metode rata-rata terbobot di mana setiap nilai alfa dari setiap aturan dikalikan dengan konsekuensinya. Seperti ini. Kemudian dijumlahkan dan dibagi dengan total nilai data. Ini numerik pembagi. Oke, selanjutnya. Selanjutnya. Oke. Di kode program ini adalah agresi ya, hasil implementasi aturan dalam sistem. Perlu menggabungkan output dari semua aturan fuzzy. Pada kode agregasi ini dilakukan dengan mengelompokkan aturan yang memiliki output sejenis, lalu mengambil nilai alfa maksimum dari kelompok tersebut. Setelah nilai agregat untuk setiap jenis output didapatkan, kode kemudian membentuk sebuah area fuzzy gabungan dari hasil agregasi tersebut. Perhitungan variabel M1, M2, M3, serta 11, 12, 13 dalam kode ini merupakan proses untuk menghitung momen dari luas pada area output gabungan ini. Selanjutnya. Oke, selanjutnya pada tahap terakhir yaitu melakukan defasifikasi, yaitu proses fungsi tersebut mengubah area fasi gabungan tersebut menjadi satu nilai tegas atau trips. Fungsi defasifikasi Mandani melakukan ini dengan menerapkan metode centroid, yaitu menghitung momen dan luas dari area fasi hasil komposisi untuk menentukan nilai keluar tegasnya.
Selanjutnya ini adalah perbandingan kinerja antara metode Fujitsu Tsukamoto dan Mandani dalam memprediksi jumlah neuron rastra. Kinerja kedua metode diukur menggunakan metrik mean square error atau MSE untuk mengevaluasi rata-rata selisih kuadrat antara nilai prediksi dengan nilai aktual, serta menggunakan mean absolute percentage error atau MAPE untuk melihat persentase kesalahan prediksi. Berikut merupakan tabel hasil pengujian. Untuk mengetahui nilai MSE atau MAPE, maka dilihat dengan nilai yang terkecil. Bisa dilihat pada nilai Sakamoto dan Mamdani, metode Sakamoto lebih kecil pada bagian MSE dan MAPE. Sedangkan pada Mamdani, nilainya lebih besar dibandingkan Sakamoto. Oke, selanjutnya akan dibahas oleh Mas Wastu. Oke, selanjutnya di sini ada tampilan GUI. Eh, Kami akan mendemokan aplikasinya. Oke, pertama yang di atas ini itu ada navigasi bar. Terdapat tiga yaitu navigasi help, Sakamoto, dan Mamdani. Untuk navigasi help itu untuk membantu pengguna dalam menjalankan aplikasi ini. Selanjutnya yaitu ada Sakamoto, yaitu penjelasan tentang apa itu fasi Sakamoto secara umum. Selanjutnya itu ada Mamdani. Nah, di sini juga sama seperti Sakamoto menjelaskan apa itu fasi Mamdani. Oke, selanjutnya di sini ada tombol visualisasi untuk grafik fasi. Yang pertama ada pengadaan, duduk miskin, dan penyaluran. Oke, untuk prakteknya itu tinggal memasukkan angka dengan masukkan pengadaan beras PSO itu setidaknya 2 juta dan maksimal 5 juta. Untuk penduduk miskin itu setidaknya 25 dan coba 30. Oke, yang terakhir itu kita memilih metode fasi apa yang akan diimplementasikan. Di sini ada dua metode fasi. Kita coba untuk Sakamoto. Itu mendapatkan hasil 29707990,27. Untuk Pamdani mendapatkan hasil lebih kecil yaitu 1739726,99. Untuk demo hanya seperti ini. Saya kembalikan lagi ke David. David belum ada suaranya. Untuk kesimpulan, penelitian terdahulu berjudul Analisis Perbandingan Metode Fuzzy Tsukamoto, Mamdani, dan Sugeno untuk distribusi Raskin di Bulog Cianjur mengidentifikasi masalah utama berupa ketidakakuratan dalam pendistribusian beras Raskin. Studi tersebut menemukan bahwa sistem distribusi saat ini belum mampu menangani ketidakpastian data dengan baik, khususnya dalam menyesuaikan jumlah distribusi dengan fluktuasi stok beras dan jumlah penduduk miskin. Penelitian berhasil menjawab perumusan masalah melalui temuan bahwa metode Tsukamoto lebih unggul dalam akurasi dan efisiensi dibanding Mamdani untuk kasus distribusi rastra. Hasil menunjukkan bahwa Tsukamoto mencapai MSE 566,116 dan MAPE 16,43%. Sementara Mamdani menghasilkan MSE 626,232 dan MAPE 21,53%. Implementasi metode Tsukamoto direkomendasikan untuk penanganan masalah ini, namun dalam aplikasi tetap menerapkan kedua metode tersebut untuk menilai akurasi ke depannya. Data yang digunakan yaitu data tahunan yang bisa saja terlalu jauh perbedaannya. Saran penelitian selanjutnya menggunakan data bulanan dan tempat yang lebih spesifik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.